Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dokter, para peserta workshop Rapid Echocardiogram for General Physician and Specialist Other than Cardiologist. Pada kesempatan ini saya Dwi Arianti akan menampilkan serangkaian kasus race ya sebagai bahan latihan kita di sini. Baik, kasus pertama adalah laki-laki usia 55 tahun datang ke UGD dengan rasa tidak nyaman di dada semenjak 1 minggu yang lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 150/100 dengan nadi 88 kali per menit, irreguler, RR 24 kali per menit, aritmia PVC didapatkan. Kemudian dilakukan race. Ini adalah potongan dari parasol long axis view di mana kita bisa melihat adanya struktur dari atrium kiri, kemudian ventricle kiri, LVOT, aorta, dan ventricle kanan. Di sisi sebelah kanan ini adalah skalanya. Skalanya dalam hitungan satuan sentimeter. Baik, kita akan mainkan movie-nya. Kita bisa melihat ya bahwa di sini selain struktur tadi juga kita bisa melihat adanya katup mitral di sini. Ini adalah katup aorta. Kalau melihat ukurannya, normalnya diameter internal dari ventricle kiri pada saat diastolik adalah sekitar di bawah 5,5 cm. Kemudian rasio antara aorta dengan atrium kiri tidak lebih dari 1,3. Kalau kita perhatikan di sini berdasarkan skala yang ada, secara kasat mata kita bisa mendapatkan bahwa diameter internalnya masih dalam batas normal. Ini sekitar 7/11, jadi sekitar 4 sampai mungkin 4 sampai 5 cm begitu ya. Kemudian kita bisa melihat adanya regurgitasi katup aorta. Selain itu kita bisa melihat kinetik dari ventricle kiri. Ya, kita bisa melihat kinetik di daerah anteroseptal dan posterior ini masih dalam batas normal. Baik, kemudian kita bisa pastikan lagi bagaimana dinamika dari otot di ventricle kiri pada saat sistolik dan diastolik dengan emot. Emot ini kita letakkan kursor sekitar 2-3 mili di depan koaptasio dari katup mitral. Kita tampak gambaran seperti ini ya. Ini adalah dinding ventricle kiri pada saat fase diastolik, ini adalah pada saat fase sistolik. Ini adalah gambaran yang normal. Kalau diukur secara presisi, maka EF-nya adalah sekitar 77% dengan faksi shorteningnya sekitar 46%. Ya, gambarnya seperti ini. Tebal tipisnya yang normal adalah seperti ini ya. Tebal tipisnya pada saat diastolik dan sistolik adalah seperti ini. Mohon diperhatikan. Kemudian kita lakukan echo dengan short axis view. Ini kebetulan yang diambil adalah setinggi katup aorta. Kita bisa melihat adanya mosaic flow di tanda Mercy ini. Tanda Mercy ini adalah tanda katup aorta. Jadi ini adalah gambaran dari aorta regurgitasi. Kemudian kita bisa memastikan kinetiknya dengan short axis view setinggi katup mitral. Nah, ini kita bisa melihat keseluruhan dari ventricle kiri, dari area anterior, anteroseptal, interoseptal, inferior, posterior, anterolateral, ini dalam batas normal. Ya. Kemudian kita tilting ke bawah, ke arah kaudal ya. Ini adalah setinggi musculus papillaris atau mid dari ventricle kiri juga dalam batas normal. Kesimpulan dari kasus ini, fungsi ventricle kiri dalam batas normal, kemudian didapatkan kelainan katup aorta regurgitasi ringan. Oke, kemudian kita akan menginjak pada kasus nomor 2. Laki-laki 60 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak yang sangat berat. Obat-obatan yang didapatkan furosemid, spironolakton, ramipil, clopidogrel, atau vastatin, bisoprolol. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/60 dengan RR 32 kali per menit, desaturasi 94% dengan oksigen 10 liter per menit non rebreathing mask, kemudian suhu normal. Dilakukan rapid echocardiografi, ya, didapatkan hasil seperti ini. Ya, ini adalah potongan parasol long axis view. Kita bisa melihat kalau kita bandingkan dengan kasus pertama, tanpa adanya dilatasi dari ventricle kiri, tanpa adanya dilatasi dari atrium kiri. Ditandai dengan apa? Rasio antara aorta dan atrium kiri ini kurang lebih
1,5 ya ke atas ya. Kemudian kita bisa melihat adanya kelainan katup. Untuk kinetik mungkin lebih jelas tanpa color flow, kita bisa melihat di sini dibandingkan dengan kasus nomor 1 tadi, kinetiknya ini menurun. Kemudian kita putar probe-nya. Belum, kita lakukan emot ya untuk memastikan. Seperti ini gambarannya, dinamika otot jantung pada saat fase diastolik dan diastoliknya tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya. Tebal tipisnya hampir sama. Ini menunjukkan bahwa kemampuan fraksi ejeksinya menurun ya, kinetiknya menurun. Ini perlu Bapak Ibu ingat-ingat seperti ini gambaran hipokinetik seperti ini. Kemudian kita putar probe-nya, kita ambil short axis view setinggi katup mitral, ya kita dapatkan adanya mosaic flow di katup mitral menunjukkan adanya mitral regurgitasi. Kita juga bisa melihat di sini bahwa kinetik dari otot-otot jantungnya secara regional ini menurun, ya. Ini kita tilting ke arah kaudal, masih konsisten menurun. Oke, kemudian setelah itu kita bisa melihat gambaran apical four chamber view ya. Dari sekilas ini kita mendapatkan ventricle kiri dilatasi, atrium kiri dilatasi, atrium kanan dilatasi, ventricle kanan tampaknya juga dilatasi kalau kita prediksikan, kita bandingkan, komparasikan dengan ventricle kiri, besarnya itu ukurannya hampir saja menyamai. Ya. Kemudian kita ke bawah, ya kita ambil pada view subsiptoid, ya. Ini kita bisa melihat struktur jantung secara global, ya didapatkan dilatasi dari atrium kanan, ventricle kiri, ya. Ini kita tampak di sini. Hitam di sini, ini menunjukkan adanya cairan, ya efusi perikatnya nampak tapi jumlahnya minimal. Kemudian kita putar probe-nya dengan arah transducer ke arah jam 12, kita bisa melihat struktur dari vena cava inferior. Struktur vena cava inferior ini perlu kita evaluasi untuk menentukan status volume cairan, ya. Kita bisa melihat di sini bahwa diameternya ini kurang lebih di atas 2 cm dan kita tidak melihat adanya collapsibility ya, tidak kolaps ya. Ini menunjukkan bahwa pressure pada atrium kanannya tinggi, status volumenya berlebih. Jadi pada kasus ini kita bisa simpulkan bahwa fungsi ventricle kirinya menurun, didapatkan dilatasi dari fungsi dari ventricle kiri, kemudian juga dilatasi dari ruangan jantung yang lain yaitu atrium kiri, ventricle kanan dan atrium kanan, kemudian didapatkan kelainan katup tadi ya, sekilas ada aorta regurgitasi, ada mitral regurgitasi, ada tricuspid regurgitasi, juga status volume cairannya berlebih. Jadi pasien ini adalah pasien congestive heart failure. Ya, baik. Kemudian kasus nomor 3, laki-laki 19 tahun datang ke UGD dengan keluhan yang sangat berat sesaknya, terjadi 24 jam terakhir. Pada anamnesa didapatkan rasa tidak nyaman sudah berlangsung sejak 8-12 minggu yang lalu, disertai dengan cepat lelah dan didapatkan keringat malam berlebih. Dia sudah batuk sejak 3 bulan yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu datang ke pulmonologis diberikan antibiotik namun tidak berpengaruh secara signifikan. Dia membawa foto torak dadanya, didapatkan suatu kardiomegali dengan bentukan Erlenmeyer shape. Pada pemeriksaan fisik didapatkan GVP meningkat, hipotensi dan suara jantungnya menjauh. Lakukan raise. Ini adalah potongan apical four chamber view. Kita lihat adanya swinging heart, yaitu jantung yang menari-nari di antara cairan. Ini adalah efusi perikat masif ya. Ini efusi perikat yang di sini. Ini aorta descendant ya markernya. Ini adalah efusi pleura. Kita lihat di sini RV-nya kolaps ya. RA-nya juga kolaps ya. Baik. Nah, ini adalah potongan parasternal long axis view di sini ya. Ini markernya adalah aorta descendant ya. Kalau cairannya ada sejajar dengan aorta descendant, ini adalah menunjukkan adanya struktur jantung jadi efusi perikard di sini ya, tampak swinging heart seperti ini. Ini adalah potongan short axis view ya. Potongan short axis view-nya seperti ini ya, menunjukkan adanya swinging heart, takikardi di sini
cairannya yang begitu masif. Ya, ini adalah potongan dari subxivoid view. Ya, kita bisa melihat adanya efusi perikard masif. Di sini ada efusi perikardnya. Ya, ini adalah gambaran efusi perikard ditandai dengan adanya swinging heart. Jadi kesimpulannya pada kasus ketiga adalah adanya tamponade jantung, ya, ditandai dengan swinging heart, efusi perikard yang masif, didapatkan kolaps dari atrium kanan dan ventrikel kanan. Kasus keempat adalah laki-laki 42 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak dan berdebar sejak 1 minggu. Sudah merasa tidak nyaman ini hampir 1,5 bulan yang lalu. Ya, kepada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 90/60 dengan nadi 50 kali per menit irreguler, RR-nya 24 kali per menit, didapatkan murmur kardiak. Pada pemeriksaan rapid ultrasound didapatkan gambaran seperti ini. Ya, ini adalah gambaran dari atrium kiri yang dilatasinya signifikan, ya. Ini adalah aorta, ini ventrikel kiri, kita dapatkan adanya mosaic flow di sini. Nah, ini mungkin lebih jelas lagi. Ini katup mitralnya juga mengalami abnormalitas, ya. Terdapat kalsifikasi yang cukup berat dan terjadi malkoaptasi serta stenosis yang cukup berat. Di sini ini kita lihat kalau kita bandingkan antara aorta dengan atrium kiri ini hampir lebih dari 2 kali, ya. Ini menunjukkan adanya dilatasi dari atrium kiri yang sangat signifikan. Nah, ini kita lihat kinetiknya, ya. Kalau kinetiknya rasanya tidak dalam permasalahan normokinetik, ya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, ini kalau kita lakukan emut setinggi katup mitral, tampaknya seperti ini adalah gambaran khas dari mitral stenosis. Nah, ini adalah potongan emut dari ventrikel kiri. Ini menunjukkan bahwa masih dalam batas normal. Ya, ini adalah gambaran apical four chamber view. Ini adalah short axis view tinggi katup aorta dan ditilting ke arah pulmonal seperti ini. Ya, ini adalah gambaran dari four chamber view. Kita dapatkan ada dari dilatasi atrium kiri, dilatasi dari atrium kanan dan ventrikel kanan. Ya, ini adalah gambaran dari IVC-nya, ya, IVC-nya kolaps, namun diameternya lebih dari 2 cm. Ya, ini menunjukkan bahwa status volume cairannya masih tinggi, pressure di atrium kanan. Jadi kalau bisa disimpulkan, pada pasien ini fungsi ventrikel kiri masih dalam batas normal, ventrikel kanannya mengalami dilatasi, status volume cairannya berlebih, didapatkan abnormalitas katup, yaitu yang menonjol adalah katup mitral dan juga katup aorta. Didapatkan dilatasi ruang jantung dari atrium kiri, ventrikel kiri, dan atrium kanan. Baik, berikutnya adalah kasus nomor 5. Perempuan 55 tahun datang ke UGD dengan sesak yang berat dan adanya edema tungkai dan perut yang membesar selama 2 bulan. Pada pemeriksaan anamnesa yang lebih teliti, ternyata beliau ini riwayat smoker. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/60 dengan nadi 80 kali per menit, RR 24 kali per menit, didapatkan asites dan edema tungkai. Kemudian dilakukan pemeriksaan ehokardiografi. Ini adalah potongan dari parasitol long axis view. Apa yang kita lihat di sini? Kita lihat di sini adalah struktur dari ventrikel kanan ini menonjol, ya, dilatasi dari ventrikel kanan, ya, sehingga di sini tampaknya ventrikel ini kelihatan lebih kecil, ya. Di sini adalah struktur dari aorta dan atrium kiri, ya. Kalau kita lihat ini dengan colorful seperti ini. Oke. Ini adalah potongan dari short axis view. Kita dapatkan di sini ruangan dari ventrikel kanan ini dilatasi, ya. Ini yang dinamakan sebagai D-shape, ya. Tekanan di ventrikel kanan tinggi sehingga dia menekan pressure-nya ke septum dari ventrikel kiri,
ya, sehingga terjadi dyskinesia pada ventrikel kiri, ya. Nah, kalau kita melihat dari apical four chamber view, didapatkan dilatasi dari ventrikel kanan dan atrium kanan didapatkan regurgitasi katup trikuspid yang signifikan, ya. Nah, ini. Kemudian kita kerjakan subsipoid, hasilnya masih konsisten di sini. Kalau ini cairan perikatnya normal, ya, di sini tidak kita deteksi. Ventrikel kanannya dilatasi, atrium kanannya dilatasi, ya. Kita cek bagaimana status volume cairannya. Kita lihat bahwa di sini tampaknya IVC-nya ini juga dilatasi, ya. Tidak kolaps, ya. Jadi ini kalau kita bisa simpulkan dari kasus ini apa yang terjadi, fungsi sistoliknya dalam batas normal namun tampak terdepresi akibat dari tekanan pada ventrikel kanan yang cukup besar. Didapatkan dilatasi dari ventrikel kanan dan atrium kanan. Kemudian didapatkan kelainan katup berupa trikuspid regurgitasi yang signifikan dan didapatkan status volume cairan berlebih. Ini menunjukkan adanya suatu gagal jantung kanan. Ya, baik. Ya, ini adalah IVC-nya tadi. Nah, kira-kira demikian kelima kasus. Pertanyaan bisa disampaikan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.